Juga kantong tidak ada. Maksudnya saya bukan orang yang punya kantong tebal, bukan anak insinyur, bukan anak konglomerat, bukan anak orang kaya, bukan anak pengusaha. Jadi anak petani biasa yang sulit, seolah-olah menjadi hal yang sangat sulit gitu untuk membuat atau memiliki usaha dengan hasil ratusan hingga jutaan rupiah. Dia hanya mau beli mobil, beli motor, bikin rumah. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan share dulu. Allahul Azimul Halim, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Nah, kalian yang jadi karyawan kantor, kalian yang jadi karyawan swasta, jangan meremehkan usaha kecil ini. Teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang kegagalan usaha yang saya alami. Jadi saya ini adalah korban kegagalan, korban kebangkrutan, korban usaha gagal, usaha bangkrut, usaha habis modal, usaha tidak berhasil gitu. Ya gimana terus mas? Ya pusing, ya apa yang namanya itu berevaluasi gitu. Kalau kalian punya usaha kemudian gagal, perasaan kalian seperti apa sih menghabiskan anggaran di mana saya keuangan terbatas, kemudian habis 30-an juta, kemudian gagal gitu. Seandainya kalian jadi saya, seperti apa? Nah, tulis di kolom komentar. Akankah kalian menyerah sedangkan anak sudah 3, kebutuhan harian sudah jalan, kebutuhan anak sekolah sudah harus terpenuhi dalam setiap harinya? Gimana menurut kalian tuh? Apakah akan berhenti saja? Wah, buruh aja lah, wah, kerja aja lah, karyawan udah tiap bulan dapat gaji. Nah, saya ini sudah buruh, sudah karyawan, ya sudah hampir 15 tahun juga. Jadi sedikit banyak pun saya sudah tahu, punya pengalaman di kantor juga, punya pengalaman ngurusi lembaga pendidikan juga. Nah, yang ingin saya sampaikan buat teman-teman ya, mungkin teman-teman nasibnya kurang beruntung, nasibnya mungkin tidak seberuntung teman lainnya atau tetangganya atau saudaranya, atau bahkan nasibnya sekarang ini dalam keterpurukan ekonomi yang sangat sulit, nah, atau sedang diuji dengan satu yang sulit gitu ya dalam hal ekonomi. Mungkin ini nanti akan menjadi solusi buat teman-teman, dan mungkin juga bukan menjadi solusi buat teman-teman, karena usaha yang saya jalani ini sebenarnya dari 10 tahun terakhir itu banyak kegagalannya gitu. Dan juga kantong tidak ada. Maksudnya saya bukan orang yang punya kantong tebal, bukan anak insinyur, bukan anak konglomerat, bukan anak orang kaya, bukan anak pengusaha. Jadi anak petani biasa yang sulit, seolah-olah menjadi hal yang sangat sulit gitu untuk membuat atau memiliki usaha dengan hasil ratusan hingga jutaan rupiah itu sulit. Tetapi karena mungkin keberuntungan berpihak, dan juga karena mungkin Allah mungkin mengetahui kok orang ini udah gagal, nekat aja padahal udah gagal gitu ya. Mungkin juga seperti itu juga bisa. Faktor nekat itu juga bisa. Jadi ada faktor X, ada faktor di luar nalar manusia gitu yang tidak diketahui, di mana datangnya itu di saat-saat sulit gitu. Nah, mungkin seperti itu juga bisa. Jadi teman-teman penonton semua, pemirsa semua yang saat ini diuji dengan kesulitan ekonomi, tidak usah menyerah, tidak usah pasrah, jangan berhenti berusaha dan berdoa, bertawakal dan sabar. Ya, kalau Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf sabarnya 40 tahun baru ketemu dengan Nabi Yusuf di Mesir. Artinya keberuntungan itu biasanya, ya idealnya itu didapatkan, diperoleh di akhir cerita. Keberuntungan itu didapatkan di akhir cerita, di akhir episode gitu ya. Nah, mungkin seperti itu tema yang tepat pada kesempatan kali ini. Jadi usaha barbershop ini, tempat barbershop saya ini
gagal, karyawannya tidak telaten, saya nggak bisa motong, akhirnya gagal, bangkrut. Dan pernah usaha tempe, tahu, usaha jualan ayam, daging di pasar juga, karena persaingan semakin banyak, persaingan semakin ketat ya, harga hancur-hancuran, sedangkan kita harus mengeluarkan akomodasi mobil, bensin, tenaga, dan lain sebagainya, sehingga tidak jalan gitu. Meskipun laku berapa puluh kilo daging ayam, tapi tidak nutup gitu loh, buat akomodasi dan operasional harian tidak nutup. Itu yang terjadi. Akhirnya saya dihubungi dan percaya dan kerjasama seperti itu. Jadi bukan faktor kecerdasan, bukan faktor intelektual, bukan faktor teman, bukan faktor teman, orang tua, saudara, enggak. Ada saudara-saudara saya yang sukses juga banyak ya, ada yang di angkatan laut, ada yang di manajer, ada yang di PT tambang, ada yang di perkapalan juga, ada saudara saya, tapi bukan faktor itu ya. Tapi kalau saya melihatnya itu ada faktor memang Allah menghendaki demikian gitu. Karena Allah berkehendak seperti itu ya, seperti itu jadinya gitu. Akhirnya saya bekerja sama dengan PT, punya sedikit penghasilan nah gitu, mulai meningkat ekonomi. Dan lalu saya kembangkan ke usaha ayam crispy yang tadinya itu kehendak dari istri saya, karena saya kebanyakan nganggur. Kalau bisnis di Jakarta kadang 3 hari nganggur gitu, jadi kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu, males gitu. Akhirnya buat olahraga lah, buat usaha lagi gitu. Modalnya pun cuma 1.500.000 di depan sini nih, ini depan rumah ini. Cuman segitu aja. Dan alhamdulillah teman-teman, saya langsung belajar dengan pakar marinasi, pakar ayam crispy juga. Akhirnya menemukan rasa yang tepat, menemukan selera rasa, aroma yang kuat, yang rasa itu tidak bisa dibohongi. Nah, kalian pernah enggak makan di satu tempat tapi enggak enak, akhirnya merasa dibohongi kan? Nah, kalau rasanya enak merasa senang gitu, kembali lagi suka, ketagihan, seperti itu teman-teman. Jika ingin mempunyai kebebasan finansial, yang saya pelajari itu memang dari usaha dan bisnis, bukan faktor warisan orang tua ya, tapi karena faktor keinginan, faktor usaha, jual beli, bisnis, kerjasama, kemitraan, franchise, kemudian disertai dengan bimbingan, grup-grup yang mensupport dengan usaha dan bisnis. Insya Allah akan berhasil teman-teman. Nah, karena pengalaman saya juga seperti itu. Jadi saya hafal betul di luar kepala itu berapa takarannya, bagaimana cara menjualnya, bagaimana desain gerobaknya, bagaimana menempatkan etalase yang benar, bagaimana supaya ayam crispy itu bertahan sampai 12 jam. Itu insya Allah saya hafal, dan saya sudah melakukan tiap harinya, dan saya sudah mendapatkan hasil setiap harinya. Nah, barangkali teman-teman mau usaha dengan modal 1.500.000, 3.500.000, 5.500.000 bisa. Tanpa modal bisa, tapi yang penting tahu resepnya, takarannya, formulasinya, ritmenya juga harus paham. Menentukan lokasi usahanya, mengerti siapa target market atau calon pelanggannya. Seperti contoh ya, saya kasih contoh punya usaha saya. Sebelum saya buka usaha ayam crispy dulu, ya, saya sudah menentukan target market calon pelanggan saya itu adalah orang-orang pabrik yang lewat jam 5:30 pagi sampai jam 8 pagi. Jadi saya habis subuh udah buka, dan ternyata betul gitu. Jadi jam 5:30 pagi sudah ada yang beli. Nah, anak sekolah, ibu-ibu yang berangkat kerja, orang-orang pabrik yang berangkat kerja, anak sekolah SMP, SMA, seperti itu. Kemudian mulai jam 8 sampai jam 12 itu orang-orang yang lewat di depan rumah saya, di depan outlet saya. Siapa itu? Pejalan bebas, pekerja kantor yang lewat, yang mungkin libur, atau orang sakit yang mau ke rumah sakit kan biasanya beli makanan tuh, makan sama minuman, atau pekerja pamong daerah, pamong desa dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata betul teman-teman, mengerti calon pelanggan itu adalah bagian dari keberhasilan usaha teman-teman semua.
Nah, oke. Insya Allah sudah ada video tutorialnya step 1 sampai 15 yang itu adalah video-video rangkuman, artinya kesimpulan, artinya video pokoknya, video ringkasan yang sudah saya buat dan ringkas, padat, mudah dan langsung bisa dikerjakan ya, tanpa modal pun bisa kalau mau. Yang penting tahu formulasi racikan bumbunya, cara buat sambelnya. Kan standar jual, harus standar jual, bukan standar mulut kita tapi mulut banyak orang gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Pesan saya yang terakhir untuk di video di sesi kali ini adalah bagi kalian yang mau meningkatkan finansial ekonomi dari pekerja atau mau buat usaha sampingan, buat istri di rumah atau mungkin buat menantu, buat anak-anak, buat saudara, silahkan komentar di bawah atau hubungi nomor saya secara langsung. Tapi saya sarankan komentar dulu karena di kolom komentar itu ada yang saya tag yang nanti akan dapatkan akses langsung untuk mendapatkan video tutorial kelas ayam crispy. Terima kasih. Saya doakan teman-teman usahanya yang mau usaha diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah, barokah, sehat dan bahagia, tentram. Ya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.